Streaming short series RCTI Plus gratis. Masih di iNews Siang bersama saya Sabrina Hasilah. Pemirsa, sejumlah guru di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin Jambi rela bertaruh nyawa untuk mengajar di sekolah. Mereka bergelantungan melewati jembatan yang rusak dan nyaris terputus. Inilah video viral sejumlah guru sekolah dasar di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Mereka bergelantungan di tali jembatan gantung demi mengajar di sekolah. Jembatan gantung sepanjang 142 meter dan lebar 1 meter itu dalam kondisi rusak berat. Gantungan kawat baja jembatan sudah terputus. Lantai jembatan bolong dan beberapa bagian banyak yang keropos termakan usia. Jembatan ini menjadi salah satu akses utama warga beraktivitas. Meski ada jembatan lain, namun akses jalan menuju jembatan lain sangat rusak dan memakan waktu yang lama. Jembatan dalam proses perbaikan, jadi anak-anak yang khususnya dari seberang sana mayoritas mau nggak mau anak-anak tetap ujiannya di seberang, numpang di madrasah gitu. Jadi ya akhirnya gurunya yang menyeberangi gitu. Masih jembatan itu memang dalam proses perbaikan gitu. Tapi karena kebetulan hari itu saya yang memegang soal itu, lembar soal ujian anak, kami dari guru-guru yang ada kemarin itu memberanikan diri untuk menyeberangi. Sementara pihak desa menyebut jembatan dalam kondisi rusak dan dalam proses perbaikan. Kami dari pemerintah desa kebetulan masuk anggaran untuk 2025 itu melalui anggaran dana desa sebesar 200 juta. Makanya kami melaksanakan perbaikan jembatan. Rusak ini karena apa, Pak? Rusaknya ini karena terlalu banyak yang lewat. Boleh diperkirakan mencapai 1.000 motor satu hari satu malam. Warga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan serta akses jalan yang rusak. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Safrandi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Sarfandi di Kabupaten Merangin, Jambi. Ya, selamat siang Sarfandi. Sarfandi, apakah jembatan hingga kini masih digunakan oleh warga? Baik, dapat kami laporkan Mbak Nazila, untuk saat ini jembatan ini belum bisa dilalui atau belum bisa dipakai, Mbak. Di dalam proses perbaikan, Mbak. Bisa Anda tunjukkan kepada kami bagaimana situasi terkini di sana? Baik, Mbak. Beginilah kondisinya, Mbak. Saat ini jembatan gantung yang rusak parah, Mbak. Tapi masih digunakan oleh warga? Kalau untuk saat ini warga belum bisa melintasi, Mbak. Kendaraan pekerja tidak boleh, Mbak. Lagi di stop, Mbak. Baik. Lalu apakah pihak desa atau Kabupaten Merangin ini memastikan kapan jembatan akan selesai diperbaiki? Baik, Mbak. Untuk jembatan ini kalau menurut dari pekerja akan rampung sekitar 1 minggu ke depan, Mbak. Dalam 1 minggu ke depan. Lalu kemana warga yang biasanya melewati jembatan ini dialihkan? Baik, Mbak. Untuk peralihan untuk melintasi untuk arah ke desa sebelah, Mbak, dia menggunakan ini, Mbak, menggunakan perahu pitek untuk melewati jalur sungai, Mbak. Jadi digantikan oleh perahu yang beroperasi setiap hari? Setiap hari, Mbak, disediakan oleh pihak pemerintah desa, Mbak. Baik, lalu Sarfandi bisa dijelaskan kronologi sejak kapan jembatan ini mulai rusak? Baik, Mbak, jembatan ini sejak rusak itu tahun 2024, Mbak. Di lantaran tali dan lantainya sudah keropos, Mbak. Lalu sebenarnya jembatan ini sejak kapan dibangun, Sarfandi?
Oh siap Mbak. Baik Mbak, jembatan ini dibangun sejak tahun 2005 Mbak, dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Merangin Mbak. Untuk jembatan sendiri, ini terbuat dari apa alas jembatan? Oh baik, alasan jembatan ini terbuat dari besi Mbak, besi, talinya menggunakan tali seling Mbak. Ya, Sarfandi, bisa diperlihatkan ke layar televisi bagaimana kondisi jembatan di sana. Dengan Anda di depannya, mendekat ke jembatan. Baik Mbak, beginilah kondisi jembatan pada saat ini dalam proses pekerjaan. Mbak. Ya. Ya, hati-hati Sarfandi. Iya Mbak. Kondisi saat ini bisa Anda gambarkan seperti apa? Baik. Alas dari jembatan dan juga tali dari jembatan yang akan digunakan oleh warga jika selesai diperbaiki. Oh, ini alas jembatan yang digunakan warga, ini talinya Mbak. Tali yang bakalan yang dibangun bagus Mbak dan rehab. Lalu untuk alasnya sendiri, apakah diganti dengan material kayu atau seperti apa atau tetap besi seperti sebelumnya? Kalau untuk alas sendiri Mbak, digunakan papan pelat besi Mbak, seperti semula Mbak. Jadi diganti dengan besi kembali? Ya, digantikan dengan besi kembali Mbak. Apakah jembatan juga dilalui oleh sepeda ataupun sepeda motor? Untuk saat ini jembatan ini belum bisa dilalui, tapi sebelumnya Mbak, jembatan ini adalah akses satu-satunya untuk warga beraktivitas maupun guru maupun warga sendiri untuk beraktivitas Mbak. Jadi digunakan juga untuk kendaraan seperti motor atau ya, hanya berjalan kaki? Kalau jembatan ini Mbak sebelumnya digunakan untuk roda 2 Mbak. Tapi apakah sebenarnya jembatan ini bisa digunakan oleh kendaraan roda 2 atau sebenarnya hanya untuk pejalan kaki saja? Sebelumnya Mbak, jembatan ini memang digunakan atau diperuntukkan untuk roda 2 atau motor sendiri Mbak, untuk melintasi desa sebelah Mbak. Tapi jika menurut penglihatan Anda sendiri, apakah jembatan ini aman digunakan untuk anak-anak? Oh baik, untuk saat ini apabila jembatan ini sudah selesai, maka warga atau anak-anak layak untuk dilewati jembatan ini Mbak. Untuk keamanannya sendiri di tali-tali itu apakah menurut Anda itu cukup aman? Kalau untuk saat ini tali yang propos kemarin yang tidak layak digunakan semuanya sudah diganti oleh pemerintah desa Mbak. Apakah jembatan cukup kokoh? Untuk saat ini jembatan ini sangat kokoh Mbak, sangat kokoh. Lantaran setelah diperbaiki, jembatan ini layak untuk digunakan untuk aktivitas warga maupun anak sekolah Mbak untuk melintasi. Ya Sarfandi, jika Anda berdiri di atas jembatan, apakah menurut Anda, jika Anda bayangkan banyak yang melintas, apakah jembatan akan goyang atau tetap stabil kondisinya? Untuk saat ini, iya baik. Untuk jembatan ini apabila melebihi dari 4 orang atau 5 orang, memang jembatan ini sangat goyang Mbak, sangat goyang. Nah tetapi pemerintah desa akan menerapkan untuk melewati perorangan Mbak, tidak boleh terlalu banyak Mbak, walaupun menggunakan sepeda motor Mbak. Tapi boleh digunakan sepeda motor? Boleh Mbak, boleh Mbak. Oh baik, terima kasih Sarfandi melaporkan langsung dari Merangin Jambi, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Anies Baswedan meresmikan jembatan titian Persatuan di Pandeglang, Banten. Selain itu mantan Gubernur Jakarta itu juga meluncurkan perkumpulan aksi bersama, salah satu relawan yang fokus dengan kegiatan pembangunan jembatan di berbagai wilayah. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan
meresmikan jembatan titian persatuan di Dusun Cikembang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan ini dibangun hasil kolaborasi berbagai unsur seperti respon pemerintah dari masyarakat setempat yang membutuhkan akses yang lebih baik. Peresmian jembatan titian persatuan ini juga bertepatan dengan peluncuran perkumpulan aksi bersama yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkarya dengan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Warga mengaku senang jembatan yang menghubungkan antar kampung dan desa di wilayahnya akhirnya bisa diperbaiki. Sebelum diperbaiki, warga kesulitan untuk beraktivitas lantaran kondisi jembatan yang rusak parah. Ya mungkin itu sudah rezeki kami ya Pak ya. Gak tahu dari mana itu ada tim relawan yang nyurpai ke sini, katanya mau membangun ini dari tim aksi bersama Pak. Secara khusus dengan diluncurkannya titian persatuan ini bersamaan juga diluncurkan perkumpulan aksi bersama. Perkumpulan aksi bersama akan fokus dalam kegiatan sosial yang bentuk kegiatannya adalah bangunan jembatan-jembatan di kawasan pedesaan. Nama jembatan titian persatuan diharapkan akan menjadi langkah untuk membuka isolasi dan meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Razia preman berkedok Pak Ogah yang digelar Satpol PP Pemkot Jakarta Timur diwarnai perlawanan. Begitu pula razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka meresahkan pengguna jalan karena kerap meminta uang hingga puluhan ribu rupiah. Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ia terus melawan untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar bermodus Pak Ogah di jalur putar balik mengganggu ketertiban. Ia pun dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam razia, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajiman. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki. Seperti itu. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pelaku meresahkan pengguna jalan lantaran tidak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Bervariasi ya, bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. 65 orang preman berkedok ormas ditangkap di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aksi premanisme para pelaku dilakukan menyasar pekerja proyek hingga pelaku usaha di kawasan industri. Sebanyak 65 orang ditangkap dalam operasi Pekat yang dilakukan Polres Karawang sejak tanggal 1 hingga 10 Mei 2025. Mereka ditangkap karena diduga kerap melakukan aksi premanisme, termasuk parkir liar di berbagai lokasi. Aksi premanisme yang dilakukan menyasar para pekerja proyek dan pelaku usaha.
Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2025 dengan surat yang memang sudah saya terima baik secara fisik maupun secara elektronik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut-sebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad ya, namanya udah disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu loh. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki lah gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada. Termasuk juga Bang Resmon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada suratnya. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi gitu. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro ya. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak yang paling hati untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan enggak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut-sebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada ya kita nggak wajib gitu loh, melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, diudak-udik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting apa? Barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja oh iya saya mau. Ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan ya, diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya
tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya gini. Ini harusnya pasal ini digunakan. Oh siap bang. Itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, ini kan tadi kan juga disebutkan di tanggal 26. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena kan sebelumnya kemarin Pak Michael juga sempat ditanyakan tanggal 26 itu apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Saya tidak berhak menjawab tanggal 26 itu apa. Nanti saya dikira ST. Yang jelas tanggal 26 itu saya sedang melaksanakan buka bersama ya di rumah makan Oma apa gitu ya. Itu kegiatan saya. Ya, yang lain ya saya nggak tahu, silahkan penyidik tahu. Yang jelas saya tanggal 26 itu kita lagi buka bersama dengan komunitas otomotif saya itu di rumah makan di daerah Kemang. Silahkan diperiksa di situ. Kalau ada CCTV saya cek di situ. Tapi perkara apa yang terjadi silahkan ditanyakan ke yang lain yang tahu. Saya keberatan untuk menjebak teman-teman yang lain. Nggak boleh juga kita. Kita tuh di situ diajak jujur tapi juga harus cerdas. Jangan kita jujur tapi malah nyeret-nyeret yang lain. Gitu loh. Ya, jadi saya juga ajak jujur ke kepolisian. Ya, kalau pelapornya ada, terlapornya nggak ada, gimana ini laporan? Bisa, gitu ya. Oke, saya kira itu ya, Mas. Disebut-sebut terus ini Pak, untuk kasus dari 26 Maret, kenapa ini kerap disebut lagi? Saya belum sampai pertanyaan itu, jadi nggak ada. 26 Maret tidak ada dia, ya sudah. Tidak ada Dokter Tifa, tidak ada Dokter Syanipar. Ya. Tanggal 26 Maret. Ya udah. Itu jelas. Itu jelas ya. Jadi saya buka bersama. Tanggal 26 Maret ya. Oke, makasih. Ini siapa punya? Man, lu punya bukan? Oh iya. Ini gimana aja? Hah? Oke. Ya pemirsa, baru saja mantan Menpora Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya atas laporan dari mantan Presiden Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu. Roy Suryo mengatakan bahwa penyidik menanyakan 24 pertanyaan dalam penyidikan yang dilakukan pada hari ini. Sebelumnya mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu dan juga pencemaran nama baik. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kantor Channel Tour and Travel yang menahan puluhan ijazah mantan karyawannya disegel pemerintah Kota Pekanbaru Riau. Pimpinan perusahaan jasa tersebut tidak kooperatif ketika 2 kali disidak Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Satuan Polisi Pamung Praja pemerintah Kota Pekanbaru menyegel kantor Channel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru. Seluruh karyawan yang sedang bekerja diminta untuk meninggalkan lokasi. Selanjutnya, kantor tersebut dikosongkan serta dipasangi stiker peringatan. Tindakan ini diambil sebagai buntut dari penahanan puluhan ijazah mantan karyawan serta sikap tidak kooperatif pemilik terhadap pemerintah. Setelah tadi kami datang, kami kumpulkan karyawannya, ya, karyawannya tidak mengetahui keberadaan pimpinannya, kita minta umumnya mereka tidak mau, dan kemudian kita melakukan himbauan dan pengecekan terkait dengan identitas karyawan di sini.
Penyegelan dan penghentian sementara aktivitas Sanel Tour and Travel ini dilakukan sampai adanya penyerahan dokumen perizinan ke pemerintah Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk kedua kalinya kembali gagal menemui pemilik Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau saat melakukan sidak bersama Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan penahanan ijazah mantan karyawan. Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Oknum di Snaker sendiri gimana Pak? Kalau ada di Naskernya, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya. Saya dipaksa. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang aja begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Pada April lalu, Immanuel Ebenezer dibuat kesal saat sidak kantor Sanel Tour and Travel. Saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan yang sedang bekerja tidak mengubrisnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yohrizal, iNews melaporkan. Satu jemaah calon haji asal Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi usai tertabrak mobil saat menuju Masjid Nabawi. Informasi selengkapnya usai jeda.